Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Teddy Listanto di channelnya TLC TV Kombinasi. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di pesawahan, dimana pesawahan ini yang jauh dari aliran air atau dari alur sungai ini ya, yang disebut pesawahan tanda hujan. Kalau daerah sini istilah katanya tanda hujan ya. Pagi ini saya sedang berada di pesawahan sambil menikmati alam di suasana pagi ini. Oke teman-teman, mari kita saksikan ke videonya ya. Dan jangan lupa sebelum ke videonya dibantu like, komen, dan juga subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video-video tentang pedesaan. Kali ini saya sedang mereview di wilayah pedesaan Brebes Selatan ya, Brebes Ujung. Mumpung lagi ada di kampung halaman, saya akan mereview suasana alam di wilayah Brebes Selatan ya. Oke, kita lanjutkan saja ke videonya, let's go. Inilah teman-teman salah satu pesawahan yang jauh ke aliran sungai ini ya, yang disebut pesawahan tanda hujan di daerah sini. Karena musim nyawahnya ketika sudah banyak hujan di sini ya. Kalau bisa hanya 1 tahun sekali petani-petani di sini menanam padi ini. Kalau airnya hujan yang gak banyak ya seperti ini nih, pesawahannya seperti ini, tidak ditanemin apa-apa, cuma hanya paling buncis atau istilah kata kalau daerah sini roai gabel kalau di sini namanya ya. Seperti inilah teman-teman suasananya pesawahan yang jauh ke aliran sungai, apalagi irigasi di sini. Di daerah sini nggak ada irigasi ya, cuma hanya aliran air yang tidak terpelihara. Yang dekat ke pedesaan baru ada air yang mengalir, yang bisa yang bisa menanam padinya dalam setahun 3 kali ini. Ini pesawahan ini di tepi bukit nih ya, atau gunung. Itu gunung di situ tuh, gunung yang enggak berhenti-henti dari tanaman-tanamannya. Kalau musim hujan ada tanaman jagung, musim kemarau masih ada tanaman-tanaman ubi, tanaman singkong. Namun sekarang ini walaupun di musim hujan menjadi hutan rimba tuh. Udah beberapa tahun yang lalu, yang awalnya para petani di sini enggan menggarap perhutani tersebut dikarenakan banyak babi hutan katanya. Ya, sampai saat ini enggak ada satupun para petani-petani yang menggarap di perhutani itu. Dulunya ya karena banyaknya babi hutan, jadi para petani itu tidak menggarapnya, dan sampai sekarang masih menjadi hutan rimba. Itu yang terkenal daerah sini. Kalau gunung itu namanya Gunung Gajah, yang konon Gunung Gajah itu tersebut dulunya ada seekor gajah besar ya. Cerita kuno atau cerita terdahulu orang-orang tua dulu yang pernah menyaksikan masih ada seekor gajah tersebut di situ. Namun cerita orang tua dulu, gajah itu tidak terpelihara di sini, tidak terpelihara di gunung itu tersebut. Namun akhirnya seekor gajah itu terlepas dan lari katanya ke wilayah Kota Bumiayu. Yang kalau kata cerita orang tua dulu, kalau gajah tersebut terpelihara di daerah sini, katanya daerah sinilah yang akan menjadi kota katanya. Namun
gajah itu tersebut lepas lari ke wilayah Kota Bumiayu. Pada akhirnya Kota Bumiayu lah yang akan menjadi kota, yang menjadi kota sampai sekarang ini. Itu cerita orang tua dahulu seperti itu. Gunung Gajah ini terletak di wilayah Kabupaten Brebes Selatan paling ujung ya, karena ini sudah mendekati perbatasan Kabupaten Cilacap. Gunung Gajah ini berposisi di wilayah Kabupaten Brebes Selatan ujung. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan saja ya perjalanan saya di pagi ini nih. Ini suasana pagi, saya sedang menjelajahi pesawahan-pesawahan yang jauh ke aliran air, sehingga para petani kalau musim seperti ini udah ada hujan sih, namun belum mampu untuk aktivitas para petani di sekitaran pesawahan ini karena airnya belum banyak, belum mampu untuk dibajak sawahnya. Namun ada beberapa petani yang kreatif ya, kreativitasnya untuk memanfaatkan waktunya nih. Ada yang menanam bawang merah, ada juga ini kedelai nih, seperti ini, yang pandai memanfaatkannya. Petani yang berkreativitas nih ya. Jadi walaupun belum mampu untuk ditanami padi, bisa ditanami ini. Ada kalau di sini namanya ini roai gabel kalau di daerah sini. Nggak tahu nih berbahasa, kalau bahasa Indonesianya apa ini. Seperti inilah teman-teman. Kalau di sini namanya ini roai gabel. Ada yang bisa memanfaatkannya selagi belum bisa ditanami padi, ada juga yang memanfaatkan untuk menanam roai gabel tersebut. Entahlah kalau bahasa Indonesianya ini apa, saya nggak tahu. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu ini namanya apa, bisa komen di kolom komentar nih. Nih yang nggak ditanemin apa-apa seperti ini karena tidak mampu untuk menanam padi, akhirnya nganggur seperti ini. Pesawahan tanda hujan ini, pesawahan ini berposisi di berdekatan dengan Desa Cibendang, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Melihat viewer di bukit-bukit sana terlihat indah juga nih teman-teman, menghirup udara segar di pagi ini. Oke, mari kita lanjut ke pesawahan ujung wilayah Cibendang, Brebes Selatan. Roai gabel. Indah juga terlihat pagi-pagi, terlihat menghijau bukit-bukitnya. Dulu mah nggak sampai seperti ini nih, karena dulu mah banyak yang lalu lintas ke sini mencari kayu bakar atau mencari makanan kambing atau sapi. Sekarang mah nggak ada yang mencari kayu bakar atau mencari makanan sapi atau kambing, karena sudah para petani-petani sekarang sudah jarang yang memelihara kambing ataupun sapi, karena kebanyakan merantau semuanya nih.
sampai hilang begini jalan tuh. Jadi inget waktu kecil saya dulu bukan sering lagi, rutinitas saya kalau waktu kecil kesini itu selain mengambil kayu bakar, dulu sering mengembala sapi ke daerah sini nih. Saya udah lama juga nggak pernah kesini nih, udah bertahun-tahun nih. Ternyata nggak ada jalannya ini sampai hilang begini ya. Apa karena mungkin para petaninya belum musim nyawah ya, jadi jarang yang lalu lintas ke sini ya, sampai pada akhirnya nggak ada jalan ke sini. Ngeri juga nih, pagi-pagi masih licin habis hujan semalam nih. Idih, bener-bener hilang jalanan ke sini. Masya Allah, ini rumput ini sampai segini tebalnya, Masya Allah. Kalau dulu susah banget mencari rumput seperti ini waktu saya masih mengembala sapi, kambing. Sekarang mah yang deket rumah aja banyak banget ini, luar biasa. Wow, bener-bener ternyata nggak ada satupun yang digarap ini sawahnya tuh, sampai tebal-tebal begini rumputnya. Bener-bener di sini sangat pangling. Pangling itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya saya lama banget, sampai bertahun-tahun nggak kesini. Sekarang begini ya, Masya Allah. Ini rumput sampai tebal begini. Oh, luar biasa. Ini di sini tuh pesawahan itu dulu saya waktu kecil saya itu, wah, jam segini udah banyak-banyaknya yang mengembala sapi, mengangon sapi, mengangon domba. Pokoknya dulu di sini, wah, rumputnya juga dulu mah nggak ada seperti ini, boro-boro seperti ini. Buset, sampai rebutan mencari rumput juga. Sekarang mah sampai tebal begini rerumputan di pesawahan-pesawahan ini nih, luar biasa. Ini saya lagi mengingat masa-masa kecil saya di sini dulu, Masya Allah. Sekarang pesawahan seperti ini menjadi hutan. Tuh, dulu pesawahan ini terkenal banget, pesawahan sastra kalau nggak salah nih. Waktu saya kecil, waktu saya masih duduk di bangku sekolah SD, pada saat itu habis sekolah itu larinya ke pesawahan sambil menggiring sapi, sambil menggiring domba. Pada saat itu sama teman-teman asik banget waktu itu. Namun sekarang mah boro-boro ada anak-anak yang mau memelihara kambing, memelihara sapi. Sekarang paling habis sekolah terjunnya ke HP. Seperti saya aja ini udah gede, udah tua juga larinya ke HP. Habis kerja larinya ke HP. Itulah zaman silih berganti. Yang istilah kata roda itu berputar mungkin ini ya. Nih, tuh, ini sawah mertua saya ini. Saya kesini sambil mau mencari kayu buat pagar-pagar di samping sawah dekat rumah, mencari bambu. Kalau daerah sini awi ampel, bambu apa ya kalau bahasa Indonesianya. Nih, luar biasa teman-teman, pesawahan sekarang seperti ini.
Wow. Luar biasa. Nanti bagaimana kalau mau merawatnya kalau seperti ini ya. Tapi petani sini kalau udah musimnya nyawah mah tetap di sawah ini, menjadi pesawahan seperti biasanya. Namun bangganya luar biasa ini. Berada di pesawahan yang nggak ke rumah, nggak keurus. Matahari mulai terbit. Indah juga ya pemandangannya, viewernya luar biasa. Kalau masih pagi begini terlihat menghijau banget. Terlihat indah menghirup udara segar di waktu pagi. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih banyak yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.